Hai people, welcome to Pocil, podcast sambil ngecil bareng gue Elsa Faradila. Di Pocil kali ini kami mendatangkan seorang politisi dari Partai Solidaritas Indonesia. Langsung aja kita sambut Mas Aryo Bimo. Halo Mas, apa kabar Mas? Baik, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Mas. Gimana ya? kabarnya teman-teman? Oke ya? Oke Sehat Mas, semua ya? oke banget. Mas, lagi sibuk apa nih Mas? Sehari-hari masih sibuk pekerjaan ya utama, tapi udah mulai intensif sekarang kepartaian, kampanye nyalek saya kan harus bikin SKCK, harus bikin surat keterangan pengadilan dan sebagainya. Oh gitu, berarti apa ya, proses untuk nyalek tuh lumayan panjang ya Mas ya? Lumayan panjang, apalagi kalau dilihat dari persiapan ya. Kalau misalnya kita cuman maksudnya sekarang kan proses administrasi, tapi sebelum itu kan sebenarnya kita mau persiapan dulu, mau memilih daerah dapil yang mana gitu kan. Kemudian menyiapkan di situ, berkenalan dengan tokoh-tokoh setempat, dengan struktur partai dan sebagainya. Oh gitu ya. Nah Mas, ini aku mau nanya nih Mas. PSI ini kan dikenal sebagai salah satu partai non parlemen, tapi yang paling populer nih. Gimana nih tanggapan Mas Aryo terkait hal tersebut? Sebenarnya kalau dari data ya, kita ini juga merupakan evaluasi kita waktu tahun 2019, kita tuh cukup dikenal sebenarnya, tapi orang belum memilih kita karena mungkin belum melihat adanya kerjanya apa, PSI ini karyanya apa gitu. Tapi setelah 5 tahun kita bisa lihatin. Nah mungkin memang sebagai anak muda pasti ya, mungkin juga teman-teman juga sama, banyak banget ide keluar dan itu mungkin bisa dilihat masyarakat dan sebagainya. Saya kira 5 tahun ini cukup untuk orang untuk lebih mengenal PSI, lebih banyak mengenal. Apalagi sekarang kan kita punya 72 orang di seluruh Indonesia yang memperlihatkan wajah PSI di parlemen, di daerah DPRD. Iya benar-benar. Nah tapi nih Mas, sayangnya PSI itu dicap terlalu agresif nih terhadap kelompok tertentu. Contohnya kita langsung belak-belakan aja deh sama kepada Bapak Anies Baswedan dan juga para pendukungnya. Itu benar nggak sih Mas? Sebenarnya enggak. Ya ini gini, PSI memang kritis gitu ya, apalagi sama yang nggak benar. Artinya gini, kalau misalnya kita itu berada di dalam, terutama ini misalnya yang banyak disorotkan DKI ya. Iya. Di DKI itu kita memang lebih nyaring dibandingkan daerah lain, padahal daerah lain juga kritis gitu, fighter juga mereka. Tapi DKI itu lebih nyaring karena satu fraksi penuh. 7 orang itu satu fraksi dan semuanya itu punya di bidangnya masing-masing, di komisinya masing-masing itu selalu kritis. Jadi pertama mungkin pada inget ya waktu anggaran Aibon tuh. Iya betul. Itu nggak pernah kejadian seumur-umur DPRD begitu kejadiannya gitu. Tiba-tiba seorang anak muda usianya masih 20-an tahun gitu, interupsi. Begini Aibon langsung dilihatin dan semua mata terbuka. Bahwa sebenarnya selama ini juga begitu. Tapi diam aja gitu kan. Nah dengan adanya PSI, anak-anak muda ini terutama Jakarta nyaring pula ngomongnya gitu kan, saklek apa adanya, pasti menjadi perhatian. Makanya mungkin dari sisi politis, pendukung-pendukung yang dikritisi itu pasti merasa waduh kok begini ya, mungkin ada counter politiknya pasti ada gitu. Oke, berarti kalau agresif terhadap personal tuh enggak? Enggak. Orang ya beberapa dari kita sebenarnya malah dekat kok dengan Pak Anies itu ya, artinya secara personal kita nggak ada masalah gitu. Tapi beliau sebagai Gubernur DKI emang patut dikritisi, itu aja. Simply begitu dan karena kebanyakan juga warga DKI ya yang kritisi saya, Uki, Sigit itu semua kan anak-anak
anak-anak Jakarta gitu. Iya. Jadi pasti ngerti banget Jakarta kok beginiin Jadi gitu begini gitu ya. Oke. dengan anggaran 80 triliun setahun kok cuman segini gitu kan, kayak gitu kan mestinya bikin. Kalau kata orang tuh lebih mengedepankan estetika dibanding fungsional gitu, benar Mas? Itu istilahnya ya pencitraan atau itu ya, tapi memang saya pikir itu kok jadi ilmu ya bagi para kepala-kepala daerah yang pengen mencalonkan lagi di tingkat selanjutnya atau di tempat lain gitu. Jadi kayak di akhir jabatan dia harus kelihatan cakep gitu ya. Nah, bukan dari sebenarnya masalah masyarakatnya apa, tapi harus dibenerin apa gitu. Nah, itu nggak dari situ. Kebanyakan mereka ngeliatin bahwa terlihat bagus, bisa instagramable, bisa disebar kemana-mana dan gitu. Tapi bukannya politik itu kan memang identik dengan pencitraan ya Mas ya? Yang baik, bener. Nah, tapi masalahnya gini, kalau saya jadi politisi, saya akan melihat masalah masyarakat apa, kita benerin, dicitrakan bener-bener biar orang tahu bahwa gue kerja gitu loh. Nah Mas, kalau dari Mas Aryo sendiri nih, tanggapannya kepada orang-orang yang underestimate PSI itu gimana sih Mas? Gimana? Underestimate PSI. Iya, ketika seseorang itu direndahkan bukan berarti dia rendah sebenarnya. Ini quote of the day nih. Tapi ya sama, saya juga dapatnya waktu itu dari ajengan saya namanya Gimnasier. Kayak gitu juga, kamu dihina orang serendah apapun ya tidak menjadikan diri kamu rendah, memang begitu kan. Artinya kita selalu percaya bahwa apa yang kita perjuangkan itu baik, orang-orang yang berada di sekeliling kita itu baik, meskipun kita orang-orang biasa aja ya, semuanya juga nggak ada orang-orang yang spesial, darah biru politik tuh nggak ada, biasa aja kita orang-orang biasa. Tapi kita merasa bahwa selama ini kita melakukan sesuatu yang baik buat masyarakat dan itu menjadikan PSI luar biasa. Yes, luar biasa. Kita boleh minum dulu loh Mas. Sip, thank you. Lebih minum Mas. Iya. Kalau kita ngomongin PSI Mas, itu tidak bisa apa ya, orang-orang tuh pasti tidak lupa dengan kayak Samara Amani, Rian Ernest. Nah, dengan keluarnya mereka mengurangi nggak sih Mas apa ya elektabilitas PSI gitu? Saya pikir semuanya juga sadar ya, Samara Amani bahkan Sis Grace Natali besar karena PSI. Yeah, jadi artinya PSI-nya sebenarnya what matters gitu. Sis Samara pun sampai sekarang saya pikir nggak akan keberatan kalau masih dipanggil Sis karena dia adalah Sis kami gitu ya. Bro Rian Ernest gitu ya. Mereka secara kebatinan kita masih dekat lah. Kita masih dekat. Pilihan politik mungkin bisa berbeda gitu kan. Tapi artinya itu tidak akan mengurangi. Jadi PSI itu kita memang pengen betul-betul membentuk namanya Party ID. Party ID itu yang harusnya dilihat oleh masyarakat, sebenarnya partai ini bisa mewakili kita atau enggak, siapapun orangnya. Dan kalau misalnya itu sudah bisa, artinya sudah masyarakat itu sudah melihatnya ini ideologinya seperti ini, kerjanya seperti ini, kita pilih partai yang ini. Nah, disitulah baru kita boleh berbicara tentang sistem proporsional tertutup. Nah, kalau misalnya masih bicaranya figur, ya kita terbuka aja, jangan tertutup karena nanti milih kucing dalam karung. Oh iya benar gitu. Sih Mas. Berarti ini ya dengan keluarnya sejumlah politisi PSI itu tidak mengurangi elektabilitas. Tidak mengurangi. Kalau ya 100-200 ya mungkin ya, tapi kalau ribuan sih saya sih nggak yakin karena ID-nya adalah PSI. Ya, betul. Nah kalau dari lesson learned sendiri nih yang bisa PSI dapat gitu dari pemilu 2019 nanti untuk ke 2024 itu gimana Mas? Apanya? Lesson learned. Jadi pelajaran yang bisa diambil dari pemilu 2019. Ya, dan ini kita sudah kerjakan selama hampir 5 tahun ini. Artinya kita langsung setelah tanggal 17 April tahun 2019 kita langsung mengambil langkah mengevaluasi bahwa yang paling sering kedengeran itu PSI itu kurang dikenal di grassroots.
Ya, makanya sekarang kita kerja elektoral yang di akar rumput itu kita perbanyak struktur juga, perkuat struktur di sana, kerja-kerja yang menyentuh banyak orang gitu ya. Meskipun kerja-kerja ideologis yang selama ini, artinya mungkin teman-teman juga sering banyak dengar pernyataan-pernyataan PSI bagaimana visi misinya, itu juga tetap dikumandangkan. Karena apa? Karena negara ini butuh visi, butuh arah. Yeah. Butuh arah. Kalau misalnya yang kita cuma ngikutin copy paste dari yang dulu-dulu aja, ya kita nggak akan kemana-mana. 2045 itu cuma mimpi, gitu kan? Dan kita nggak mau itu jadi cuma jadi mimpi. Iya, Mas Aryo, ini terima kasih loh Mas udah menyempatkan waktunya untuk datang ke Pocil. Makasih banyak udah diundang di sini. Saya punya kesempatan untuk bisa memperkenalkan diri, curhat juga gitu kan. Mudah-mudahan sukses juga ini untuk acaranya selanjutnya Pocil. Iya, amin. Nah, sehat terus Mas Aryo. Sama-sama. Sukses teman-teman juga buat pekerjaannya, buat calegnya nanti, nyaleknya kan ya Mas ya. Doain ya, kita nyalek. Doain semuanya 2024. Semoga pemilunya lancar, semoga pemilunya tidak bermasalah ya. Bebas dari politik identitas, politik uang, dan PSI menang. Terima kasih juga buat In People yang udah menyaksikan Pocil, podcast sambil ngecil. Sampai bertemu di Pocil selanjutnya. In Today, In People's Way. Bye!